Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Yatri MPD selaku Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan yang terhormat Bapak Dr. Samsul Ma'arif MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Fitri Daniar. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Media Animasi SAC atau Smart Apps Creator dengan model Quantum Teaching untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu ada pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Nah, di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan manfaat dari penelitian. Yang pertama, ada latar belakang. Media pembelajaran yang paling tepat digunakan sesuai dengan karakter siswa sekolah dasar, yaitu senang bergerak, bermain, suka meniru, suka melakukan kegiatan secara langsung, dan senang bekerja. Sama dalam kelompok. Bisa dibilang bahwa usia siswa sekolah dasar antara 7-11 tahun itu disebut oleh Piaget sebagai tahap operasional konkret. Jadi di sini guru diminta untuk mampu merancang atau membuat kegiatan belajar, mengajar atau KBM yang mampu meningkatkan pengetahuan dan antusiasme siswa dalam belajar. Jadi model pembelajaran yang dipilih guru itu harus melibatkan partisipasi aktif siswa. Nah, model pembelajaran yang dipilih guru itu harus melibatkan partisipasi aktif siswa. Salah satu model pembelajarannya itu adalah model pembelajaran quantum teaching. Nah, salah satu aplikasi pembuatan media pembelajaran animasi yaitu SAC atau Smart Apps Creator. Nah, media ini merupakan aplikasi untuk membuat aplikasi mobile, Android, dan iOS tanpa kode pemrograman, serta dapat menghasilkan format HTML5 dan X. SAC ini selain tanpa kode pemrograman, SAC ini dapat membantu guru dalam membantu membuat animasi pembelajaran dengan berbagai fitur yang menarik. Nah, salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pembelajaran yaitu dengan diterapkannya media animasi dan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, kan pada era ini siswa itu sangat suka dengan animasi dan audiovisual seperti itu. Jadi, dengan menggunakan Smart Apps Creator ini dapat membantu guru untuk membuat animasi yang sesuai dengan karakteristik siswa agar antusiasme siswa dalam belajar itu semakin meningkat. Lalu ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang tadi, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang monoton dapat membuat siswa kehilangan antusiasme dalam belajar. Lalu, model pembelajaran yang digunakan guru itu masih belum efektif atau masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Lalu, ada batasan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas,
permasalahannya itu kan cukup luas. Jadi batasan masalahnya itu media animasi Smart Apps Creator atau SAC, lalu model pembelajaran quantum teaching, dan pembelajaran IPA. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu apakah ada pengaruh media animasi Smart Apps Creator dengan model quantum teaching untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh media animasi Smart Apps Creator dengan model quantum teaching untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama ada manfaat teoritis, yang mana penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya tentang pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Lalu ada manfaat penelitian yang praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 4 SD dan dapat diterapkan oleh orang tua ketika berada di rumah. Selanjutnya ada landasan teori atau kajian teori. Yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah merupakan hal yang terpenting dari proses pembelajaran. Media pembelajaran itu dapat menyederhanakan suatu pesan, menyamakan persepsi, menghemat waktu, dan dapat menarik perhatian siswa. Jadi, pembelajaran yang cocok digunakan untuk tingkat sekolah dasar yaitu yang sesuai dengan karakteristik siswa yang masih senang bergerak, bermain, meniru, dan sebagainya yang dilakukan secara langsung. Media pembelajarannya itu tidak hanya berbentuk benda saja, tetapi media pembelajaran yang memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu termasuk manusianya sendiri, materi, atau kajian yang dapat membangun suatu kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh berbagai aspek, yaitu seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu, ada animasi. Animasi merupakan rangkaian gambar ataupun teks yang berbentuk sebuah gerakan yang kemudian diatur sedemikian rupa sehingga kelihatan menarik dan kelihatan lebih hidup. Nah, dengan menggunakan animasi ini, kita dapat menjelaskan suatu prosedur atau peristiwa atau kejadian secara berurutan dalam setiap waktu perubahan. Lalu ada SAC atau Smart Apps Creator. Smart Apps Creator ini atau biasa disingkat dengan SAC adalah salah satu aplikasi atau software pembuat media pembelajaran interaktif berbasis Android. Nah, SAC ini merupakan jejaring yang dapat mendorong siswa atau kaum muda untuk digunakan sebagai pembuat media pembelajaran. Lalu ada model pembelajaran quantum teaching. Nah, model pembelajaran quantum teaching ini adalah model yang cocok diterapkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keaktifan siswa dan kerjasama kelompok dalam kegiatan belajar mengajar, serta dapat membiasakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran di kelas. Lalu ada hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan sikap, perilaku, atau tingkah laku yang terjadi pada diri seseorang melalui proses belajar atau pengalaman sebagai penerapan
atau implementasi ilmu dari yang telah dipelajari. Nah, hasil belajar ini berfungsi untuk menyatakan tingkat keberhasilan seseorang dalam suatu proses belajar. Selanjutnya, ilmu pengetahuan alam. IPA atau ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta beserta seluruh isinya, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya yang dikembangkan oleh para ahli berdasarkan proses ilmiah. Lalu ada penelitian yang relevan. Nah, di sini saya mengambil berbagai jurnal dari berbagai peneliti. Yang pertama dari Agus Supramono dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Quantum Teaching terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 3 SD YPS Lalewu, Kecamatan Nuha, Kabupaten Laut Timur. Nah, di sini hasil penelitiannya itu ada perbedaan rata-rata hasil belajar jauh lebih besar setelah siswa diberikan perlakuan berupa model pembelajaran quantum teaching. Yang kedua ada dari Malahayati Ima pada tahun 2018 yang berjudul Pemanfaatan Media Animasi Flash untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 mata pelajaran IPA di SD Lebo, Sidoarjo. Lalu ada dari Lukman A. Kurnia, DH, dan Hakim Nasrul. Pengembangan video animasi berbasis kearifan lokal pada pembelajaran IPA kelas 5 di sekolah dasar. Ada juga dari Hafsari, AS, Hani PM, Gunarhadi, dan Romintoyo yang berjudul Motion Graphic Animation Videos to Improve the Learning Outcomes of Elementary School Students. Lalu ada dari Hanif pada tahun 2020 yang berjudul The Development and Effectiveness of Motion Graphic Animation Videos to Improve Primary School Student Science Learning Outcomes. Itu selanjutnya ada kerangka penelitian. Nah, kerangka penelitian ini adalah alur yang disusun secara singkat untuk menjelaskan sebuah proses penelitian yang dilakukan dari awal sampai akhir. Itu yang pertama dari kondisi awal. Kondisi awalnya itu dari yang diteliti ini yaitu guru kurang efektif atau guru kurang kreatif. Lalu ada masih menggunakan teacher center dan pembelajarannya itu monoton. Lalu dari siswanya sendiri kurang antusias dalam belajar. Siswa sulit memahami materi, khususnya materi IPA, lalu hasil belajar siswa itu rendah. Nah, kondisi awal ini belum menggunakan media animasi SAK dan model quantum teaching. Sebelumnya itu, saya akan melakukan pretest untuk mengukur pengetahuan siswa. Lalu tindakannya nanti saya akan menggunakan media animasi SAK, Smart Apps Creator, dan menggunakan model pembelajaran quantum teaching. Dan diharapkan nantinya pada kondisi akhirnya guru menjadi kreatif, lalu akan terjadinya student center, jadi tidak teacher center lagi, lalu pembelajaran akan semakin menarik. Lalu siswa akan antusias dalam belajar. Lalu siswa akan mudah memahami materi dan hasil belajar siswa akan meningkat. Nah, dengan menggunakan media animasi SAK dan model quantum teaching. Lalu saya akan melakukan tes akhir dan menggunakan post-test. Lalu yang selanjutnya ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis yang saya ambil yaitu melalui media animasi SAK atau Smart Apps Creator dengan model quantum teaching,
hasil belajar ISPA siswa kelas 4 sekolah dasar dapat meningkat. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui atau membuktikan pengaruh media animasi Smart Apps Creator dengan model Quantum Teaching untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Lalu, tempat dan waktu penelitian. Jadi, penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 4 Jakarta yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, nomor 316A, Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Lalu, metode penelitian yang saya pakai yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen, yang mana metode penelitian eksperimen ini memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dengan penelitian lainnya, yaitu dengan adanya pengontrolan terhadap variabel penelitian dan adanya pemberian perlakuan terhadap kelompok eksperimen. Lalu populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD swasta Muhammadiyah di Jakarta Timur, sementara populasi targetnya adalah seluruh siswa kelas 4 SD swasta Muhammadiyah di Jakarta Timur, yaitu SD Muhammadiyah 4 Jakarta dan SD Muhammadiyah 3 Jakarta. Selanjutnya adalah sampel. Nah, sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih karena memiliki keadaan dan ciri-ciri tertentu yang akan diteliti. Nah, sampel pada penelitian ini yaitu SD Muhammadiyah 4 di Jakarta Timur. Untuk teknik pengambilan sampelnya itu adalah cluster random sampling. Yang mana cluster random sampling ini merupakan suatu cara pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Nah, tahap pertama itu menentukan sampel daerah, lalu tahap selanjutnya memilih orang-orang yang di daerah tersebut secara acak. Nah, di Jakarta Timur itu terdapat 2 sekolah yang dipilih, yaitu SD Muhammadiyah 4 Jakarta dan SD Muhammadiyah 3 Jakarta. Sampel sekolah yang saya pilih yaitu SD Muhammadiyah 4 Jakarta sebagai tempat diadakannya penelitian. Kemudian menentukan siswa yang akan menjadi sampel random. Jadi di SD Muhammadiyah 4 ini terdapat kelas paralel, jadi memudahkan untuk melakukan 2 perlakuan, yaitu yang kelas A paralel itu untuk kelompok eksperimen, lalu di kelas B-nya itu untuk kelompok kontrol. Ada rancangan perlakuan. Nah, di sini materi pembelajaran yang saya ambil yaitu materi sifat-sifat bunyi, yang materinya itu akan membahas tentang pengertian bunyi, sumber bunyi, lalu cara bunyi merambat, dan macam-macam bunyi pantul dan cara mengatasinya. Lalu strategi pembelajarannya itu adalah strategi pembelajaran tidak langsung, yaitu yang strategi ini dominan berpusat pada siswa, sehingga guru hanya menjadi fasilitator atau lebih ke mengarahkan dan memberi kesempatan siswa untuk lebih menggali pengetahuannya. Lalu prosedur pembelajaran. Prosedur pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini yaitu pada tahap pertama ada pembukaan, lalu pada tahap kedua ada inti pembelajaran, dan yang ketiga ada penutup. Nah, pada kegiatan pembuka itu seperti biasa, guru itu melakukan doa bersama, melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya,
Lalu guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, lalu memberikan pretest tentang materi. Pada kegiatan inti nanti akan diberikan pembelajaran berupa video animasi yang telah saya buat. Lalu dalam rangka membangun pengetahuan siswa. Kemudian pada penutup nanti saya akan memberikan post-test untuk menilai apakah media ini itu efektif atau tidaknya. Lalu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama dari hasil belajar. Definisi konseptualnya itu hasil belajar adalah perubahan sikap, perilaku atau tingkah laku yang terjadi pada seseorang melalui proses belajar atau pengalaman sebagai penerapan atau implementasi dari ilmu yang telah dipelajari. Nah, lalu definisi operasionalnya itu hasil belajar adalah perubahan sikap atau perilaku atau tingkah laku yang terjadi pada diri seseorang melalui proses belajar atau pengalaman sebagai penerapan atau implementasi dari ilmu yang telah dipelajari. Nah, hasil belajar ini berfungsi untuk menyatakan tingkat keberhasilan seseorang dalam suatu proses belajar. Hasil belajar dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya sendiri yaitu berasal dari minat, bakat, IQ, motivasi, dan daya nalar siswa. Lalu ada juga faktor eksternalnya itu ada dari lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Lalu jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pilihan ganda dan tes esai pemahaman konsep yang telah tervalidasi secara teoretik dan empiris. Lalu selanjutnya ada pengaruh penggunaan media animasi SAK. Nah, definisi konseptual. Media pembelajaran yang cocok digunakan pada tingkat sekolah dasar yaitu yang sesuai dengan karakteristik siswa yang masih senang bergerak, bermain, meniru, dan sebagainya yang dilakukan secara langsung. Nah, biasanya itu terjadi pada usia 7-11 tahun. Animasi merupakan rangkaian gambar maupun teks yang membentuk sebuah gerakan kemudian diatur sedemikian rupa sehingga kelihatan menarik dan lebih hidup. Dengan menggunakan media animasi ini, kita dapat menjelaskan suatu prosedur atau peristiwa secara berurutan tiap waktu perubahannya. Lalu ada definisi operasional. Jadi, definisi operasionalnya itu media pembelajaran yang cocok digunakan di tingkat sekolah dasar yang sesuai dengan karakteristik siswa yang masih senang bergerak dan bermain, meniru, dan sebagainya. Kemudian animasi merupakan rangkaian gambar maupun teks yang membentuk sebuah gerakan, gambar maupun teks yang membentuk yang kelihatan menarik dan kelihatan lebih hidup. Dengan menggunakan media animasi ini dapat membantu guru untuk menjelaskan suatu peristiwa atau prosedur visual secara lebih rinci dan mempermudah siswa untuk memahami makna yang terkandung pada animasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Yang selanjutnya itu teknik analisis data. Yang pertama ada deskripsi data. Nah, data yang dihasilkan didapat dari metode penelitian kuantitatif yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dalam suatu proposal
atau laporan penelitian diperlukan dalam pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut. Lalu ada pengujian persyaratan analisis. Nah, pengujiannya ini dapat diuji dengan menggunakan uji hipotesis yang sudah dirumuskan, yaitu dengan uji normalitas dan uji homogenitas, yang mana uji normalitas itu dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil itu berdistribusi normal atau tidak. Lalu uji homogenitas yaitu menggunakan uji Fisher, yaitu dengan membandingkan dua varian dengan taraf tersignifikasi, yaitu uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui distribusi data nilai dari pembelajaran IPA yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Nah, pengujian setelah data terkumpul, nanti itu dianalisis dengan taraf signifikasi 0,05 yang kemudian dilakukan dengan uji T. Lalu selanjutnya hipotesis penelitian. Nah, setelah secara distatistikakan diartikan sebagai pernyataan menganalisis keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Jadi yang didapat pada pengujian yaitu H1 yang mana terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan media animasi SAC dengan model quantum teaching terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.